Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan dengan saya Siti Munawwaroh dengan nomor NPM 202514500400. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Ada beberapa faktor permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia dan beberapa masalah utama dan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah masalah pemerataan adalah akses yang tidak merata. Masih banyak anak-anak di daerah terpencil dan tertinggal yang kesulitan mengakses pendidikan karena jaraknya jauh, kurangnya transportasi, dan minimnya sekolah. Nah, ada juga kesenjangan kualitas antar wilayah. Terdapat perbedaan yang signifikan antara kualitas pendidik di perkotaan dan di perdesaan, serta provinsi yang maju dan yang berkembang. Dengan masalah kualitas ini, kualitas pengajar yang rendah, banyak tenaga pendidik yang memiliki mutu rendah, terutama guru honorer dengan gaji yang menunggak, dan juga ada yang belum menguasai kompetensi pedagogik secara menyeluruh. Nah, infrastruktur yang tidak memadai juga banyak loh. Banyak sekolah yang terutama di daerah 3T ini tertinggal, terdepan, dan terluar, yang kurangnya fasilitas penunjang belajar seperti ruang kelas yang tidak layak, bahan ajar, dan teknologi. Contohnya kayak bangku, meja, papan tulis di dalam kelas yang tidak layak untuk buat pembelajaran siswa-siswa yang ada di sekolahnya, teman-teman. Dan kurikulum yang terus berganti juga mempengaruhi faktor permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Perubahan kurikulum yang sering seperti kurikulum Merdeka kadang dinilai terlalu padat dan membebani guru serta siswa, sehingga menghambat pembelajaran yang mendalam atau deep learning. Dan kualitas yang lulusan yang kurang siap kerja, pendidik di Indonesia belum sepenuhnya membekali peserta didik dengan keterampilan yang mantap untuk terjun di dunia kerja. Masalah lain yang lebih kompleks adalah faktor sosial ekonomi. Kondisi sosial ekonomi siswa mempengaruhi mereka untuk mengakses pendidikan berkualitas dan menyebabkan masalah seperti putus sekolah. Banyak beberapa anak-anak di Indonesia ini yang putus sekolah, teman-teman, karena biaya yang semakin mahal, dan mungkin ada beberapa sekolah negeri yang sudah gratis tapi masih ada oknum-oknum yang memunguti biaya kepada para siswanya, teman-teman, gitu. Serta perilaku peserta didik, banyak permasalahan lain yang mempengaruhi proses belajarnya, seperti siswa yang malas, suka menyontek, kurang bersosialisasi. Jadi di sekolah ini mereka suka bertengkar terhadap teman siswa satu sama lainnya. Dan dukungan dari pihak lain. Tanggung jawab pendidikan tidak hanya dari pemerintah dan sekolah. Peran orang tua itu sangat penting untuk si siswa ini dalam proses pembelajaran di sekolahnya. Masyarakat dan media juga sering belum optimal dalam mendukung perkembangan siswa. Nah, jadi penyelesaian masalah-masalah ini memerlukan kerjasama antara dari pihak sekolah, orang tua, termasuk pemerintah juga, tenaga pendidik, orang tua, masyarakat, agar tujuannya bermutu dan tercapai. Jadi kita harus sebagai orang tua itu perannya sangat penting untuk anak-anak kita di sekolah, teman-teman. Kalau kita harus mendukung serta memberi pembelajaran di rumah setelah mereka pulang dari sekolah, teman-teman, gitu. Selain permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia, saat ini pendidik di Indonesia pun mendapat makanan. Ada program pemerintah yaitu dengan MBG, makanan bergizi gratis, yang disediakan pemerintah untuk siswa-siswa yang ada di sekolah seluruh Indonesia. Jadi dengan program MBG ini sangat membantu sekali untuk siswa-siswa yang kebetulan kurang mampu kurang mampu, jadi mereka mendapat makanan yang lebih bergizi dan lebih layak, gitu, teman-teman. Jadi program pemerintah ini sangat kita dukung karena
dapat memperbaiki gizi anak-anak yang ada di Indonesia ini. Kurang lebihnya seperti itu, teman-teman. Inilah berikut sekian penjelasan dari saya tentang masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.